Ini yang gilanya sih. Luka-luka bekas sabetan selang yang menganga seperti luka sayatan itu sengaja dioleskan pakai tumbukan cabai. Bisa bayangin gak tuh pedihnya kayak apa? Parah sih ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai lur, balik lagi bersama aku Asmi Harel. Seperti biasa, aku akan menceritakan sebuah kasus kriminal yang terjadi di Indonesia yang kali ini lagi-lagi melibatkan oknum aparat negara. Dalam kasus ini tuh TNI. Yang mana korban dan juga para pelakunya adalah sesama TNI Angkatan Darat. Kasus ini adalah kasus perundungan yang dilakukan oleh para senior kepada juniornya, yaitu Prada Luki Namo yang sampai membuat si korban ini meninggal dunia. Berita ini sempat viral di medsos setelah adanya unggahan video yang sangat menyayat hati, yang mana di dalam video tersebut memperlihatkan hancurnya hati seorang ayah melihat anaknya tewas dengan kondisi jasad yang tidak wajar. Nah, si ayah ini adalah anggota TNI juga, lor. Ini anak saya, nih, lihat nih, woi. Apa perlu korban terus? Hah? Tidak ada yang berani tutup mulut saya. Siapapun itu tidak ada yang berani. Untuk kebenaran keadilan berani sentuh saya. Nyawa saya taruhan kok. Saya mati dulu baru masalah ini selesai. Selama saya hidup saya kejar terus. Kalau sempat tidak terdapat keadilan, Indonesia bubar, woi, merah putih, bakar aja. Bakar ini merah putih, bubarkan negara. Siapa yang berani tes mulut saya? Ayo mari sini, saya lawan. Demi keadilan, saya mengurus keadilan dan kebenaran, saya tentara. Silakan jalur tentara mengurus keadilan, saya pakai jalur hak asasi saya sebagai manusia. Jadi seperti itu videonya, lur. Sedih kali kan? Ya Allah. Nah, seperti apa latar belakang dari si korban dan bagaimana kronologis sebenarnya dari kasus ini? Selengkapnya, mari kita bahas. Luki Sepril Saputra Namo, lahir pada tahun 2002, yang berarti saat meninggal ini umurnya sekitar 23 tahun. Ia anak kedua dari 4 bersaudara, pasangan Sersan Mayor Christian Namo dengan Sepriana Paulina Mirpei. Ayah Luki juga adalah seorang TNI yang bertugas di Kodim 1627, Rotendao. Sedari kecil, Luki ini dikenal sebagai pribadi yang pendiam, namun sangat rendah hati dan disiplin. Tentunya sikap disiplin ini melekat dalam kehidupan Prada Luki karena sudah ditanamkan sejak dini oleh ayahnya yang juga seorang tentara. Selain itu, Luki kecil juga terbiasa dididik untuk selalu menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik dan benar. Bahkan setelah dewasa dan lulus sekolah menengah atas, Luki masuk pendidikan militer untuk mengikuti jejak ayahnya sebagai TNI. Dan perjuangannya dia di dalam proses seleksi juga nggak mudah, guys. Luki baru lolos setelah gagal tes seleksi sebanyak 7 kali. Jadi dia baru lolos setelah mencoba yang ke-8 kalinya, lur. Singkat cerita, setelah Luki resmi dilantik sebagai TNI, dia ditugaskan di Batalion Pembangunan 843, Wakangamere yang terletak di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, dengan pangkat prajurit 2 atau Prada. Batalion 43 ini baru mendarat di Nagekeo kurang lebih 1 bulan untuk membantu pembangunan masyarakat di daerah tersebut. Di mata temannya, Prada Luki ini dikenal pendiam, dia itu nggak pernah aneh-aneh, maksudnya hidupnya itu lurus-lurus aja, lur. Dan dia juga sangat menghormati para seniornya. Udah tercapai nih cita-cita Prada Luki menjadi seorang TNI. Dia pun sudah mendapatkan tugas resminya, yang otomatis bangga kan kedua orang tuanya. Setelah perjuangan yang panjang, akhirnya anaknya ini resmi menjadi Tentara Nasional Indonesia. Namun sayangnya, kebanggaan orang tuanya Prada Luki ini itu nggak lama, lur. Baru 2 bulan bertugas, Luki mengalami tragedi yang membuat nyawanya melayang. Secara mengejutkan, Prada Luki dinyatakan tewas pada Rabu 6 Agustus 2025 di Rumah Sakit Umum Daerah Airamo, Kecamatan Aisase, Nusa Tenggara Timur. Ia menghembuskan napas terakhirnya setelah dirawat selama 3 hari karena mengalami luka berat di tubuhnya, yang diduga akibat dari penganiayaan para seniornya. Jadi memang dari dulu dunia militer ini sangat rentan dengan tindakan senioritas. Sudah bukan jadi rahasia umum lagi. Hal ini tuh seperti udah menjadi budaya yang dianggap lumrah. Padahal kasus-kasus seperti ini tuh masih banyak terjadi. Bahkan banyak juga yang sampai berakibat fatal. Sungguh sangat memprihatinkan. Oke, sekarang kita masuk ke kronologi penganiayaan yang dialami oleh Prada Luki. Check it out. Kejadian ini berawal pada 27 Juli 2025 pukul 21.45 WITA. Saat itu Prada Luki diperiksa oleh staf 1 Intel mengenai adanya dugaan penyimpangan orientasi seksual. Dugaan ini berasal dari sebuah dokumen yang beredar di sosial media yang disebut-sebut berasal dari atasan Prada Luki ke pimpinan Kodam 9 Udayana. Tapi tuduhan ini tuh nggak dijelaskan secara rinci, lur. Jadi masih hanya sekedar isu yang belum pasti kebenarannya. Sehari setelah pemeriksaan, tepatnya pada tanggal 28 Juli 2025, pukul 6.20 WITA,
Pradaluki sempat meminta izin ke kamar mandi, dan diizinkan nih sama seniornya kan. Tapi entah sedang apa, Pradaluki ini lama banget di kamar mandinya lur. Lalu ternyata anggota staf Intel yang bernama Serda Lalu Parisi Ramdhani mengetahui kalau Pradaluki ini kabur dari barak. Jadi ternyata lama di kamar mandi itu Pradaluki ini ternyata kabur. Nah, kaburnya Pradaluki ini terus dilaporkan ke seseorang yang bernama Sartu Thomas Desambris Awi. Dan selanjutnya sekitar pukul 9:25 WITA, laporan kaburnya Pradaluki ini dilanjutkan ke Danki A, yaitu Letu Infanteri Ahmad Faisal. Kemudian diputuskanlah untuk mencari Pradaluki di sejumlah titik yang disinyalir menjadi tempat pelariannya. Singkat cerita, setelah sejam kemudian, Pradaluki berhasil nih ditemukan di rumah orang tua asuhnya yang bernama Ibu Iren. Dan setelah ketemu, dibawalah Pradaluki ini kembali ke barak, yang saat itu dikawal oleh seniornya yang berjumlah sekitar 15 orang. Dan sesampainya di barak, Pradaluki diperiksa lagi pada pukul 11:05 WITA, dan pemeriksaan ini tuh nggak tahu untuk melanjutkan pemeriksaan sebelumnya atau untuk memeriksa kasus kaburnya dari barak. Namun pemeriksaan kali ini sedikit berbeda guys. Ada beberapa dari seniornya yang sedang membawa selang, dan selang inilah yang katanya akan digunakan buat menyiksa Pradaluki dengan cara mencambuknya. Wis, ngeri kali kan. Lalu pada pukul 11:30 malam, dan Yonif TP 843, yaitu Letkol Infanteri Justik Handinata, memerintahkan Danki C Yonif 43 WM yang bernama Letu Infanteri Rahmat, agar Pradaluki ini jangan sampai dianiaya, karena isu yang beredar mengenai penyimpangan seksual Pradaluki ini masih belum dapat dipastikan. Dan bagaimanapun Pradaluki juga merupakan bagian dari keluarga mereka. Setelah adanya perintah tersebut, memang penganiayaan terhadap Pradaluki ini sempat berhenti lur, tapi hanya sebentar saja. Setelah itu dilanjutkan lagi. Pradaluki pun disiksa lagi beramai-ramai oleh para seniornya. Seusai dianiaya, Pradaluki dimasukkan ke dalam sel tahanan bersama dengan rekannya yaitu Prada Richard Junimton Bulan. Nah, si Prada Richard inilah yang diduga menjadi kekasih sesama jenis dari seorang Pradaluki. Keesokan harinya, pada tanggal 30 Juli 2025, sekitar pukul 1:30 dini hari, mereka berdua disiksa lagi oleh 4 seniornya. Dan untuk penyiksaan kali ini tuh dikabarkan lebih kejam dibandingkan penyiksaan sebelumnya guys. Akibat dari penyiksaan tersebut, sampai-sampai pada 2 Agustus 2025, pukul 9:10 WITA, Pradaluki dikabarkan muntah-muntah. Sedangkan Prada Richard mengalami demam. Mereka berdua pun langsung dibawa ke Puskesmas Kota Danga untuk mendapatkan pertolongan medis. Sedangkan setelah mendapatkan perawatan medis, Prada Richard langsung dibolehkan pulang nih untuk kembali ke barak, karena kondisinya ini nggak terlalu serius. Sedangkan Pradaluki ini nggak dibolehin. Dia dirujuk ke rumah sakit daerah Airamo karena kadar hemoglobin di dalam darahnya sangat rendah. Kemudian pada tanggal 3 Agustus 2025, kondisi Pradaluki baru sudah mulai terlihat membaik dan diperkirakan dia bakal bisa kembali bertugas beberapa hari lagi. Tapi ternyata 2 hari setelahnya, tepatnya pada tanggal 5 Agustus 2025, sekitar pukul 4:45 subuh, tiba-tiba saja kondisi Pradaluki ini kembali menurun drastis. Dia pun segera dibawa ke ruang ICU untuk mendapatkan perawatan intensif serta dipasangkan ventilator sebagai alat bantu pernafasan. Segala upaya medis pun dilakukan untuk menyelamatkan nyawanya. Tapi sayangnya kondisi Pradaluki ini tidak kunjung membaik guys. Dia justru koma, tidak sadarkan diri. Ayahnya Sherma Christian Namo yang saat itu datang menjenguk terlihat sedih dan panik. Beberapa kali dia coba nih untuk ngajak anaknya ini bicara agar kesadarannya kembali lagi kan. Namun Pradaluki sudah tidak dapat merespon. Meski petugas medis sudah melakukan prosedur penyelamatan darurat dengan melakukan CPR ke dada Pradaluki, nyawa tentara muda ini tetap tidak dapat tertolong. Hingga akhirnya Pradaluki dinyatakan meninggal dunia pada 6 Agustus 2025 sekitar pukul 11:23 WITA. Aduh, kasihan banget ya. Kematian Pradaluki membuat keluarganya sangat terpukul, terutama sang ayah, Sherma Christian Namo. Selain itu, dia juga merasa kalau ada yang gak beres dengan kematian anaknya ini. Banyak muncul sesuatu yang dirasa sangat janggal, seperti alasan Pradaluki dibawa ke rumah sakit yang katanya itu jatuh dari pohon karena terpleset. Padahal pihak keluarga itu sangat yakin jika sebab kematian Pradaluki ini nggak alami lur. Maksudnya bukan karena kecelakaan atau sakit. Dan yang jelas bukan karena jatuh dari pohon juga. Lagian mau apa juga dia panjat-panjat pohon kan? Latihan apa juga sampai memanjat pohon? Yang jelas alasannya ini dirasa sangat janggal. Apalagi jika dilihat dari bekas luka yang ada pada tubuh Pradaluki ini. Yang nggak seperti orang habis jatuh dari pohon, karena lukanya itu nggak cuma lebam dan lecet saja lur, tapi juga ada seperti luka bekas sayatan dan sundutan rokok. Selain itu, anehnya lagi, Pradaluki juga dikonfirmasi mengalami gagal ginjal. Paru-parunya juga dipenuhi dengan cairan, yang padahal sebelumnya Pradaluki ini sehat-sehat saja. Badannya pun juga sangat bugar, dan dia juga nggak punya riwayat penyakit apapun. Ini kan jadi tambah aneh lagi kan.
Dari luka-luka inilah, pihak keluarga sangat yakin jika kematian Prada Luki disebabkan oleh tindakan penyiksaan yang dilakukan oleh pihak tertentu secara disengaja. Dugaan ini diperkuat oleh pernyataan ibu Prada Luki yang sebelumnya pernah berkomunikasi dengan anaknya via telepon. Saat itu Prada Luki bercerita kalau dia ini sering mendapatkan penyiksaan dari para seniornya. Di sini kan sudah jelas jika memang anaknya ini sering dapat perlakuan tindak kekerasan. Dari fakta-fakta tersebut, akhirnya pihak keluarga berniat untuk melakukan otopsi pada jasad Prada Luki untuk mengetahui dengan pasti apa penyebab dari kematiannya. Tapi sayangnya pihak keluarga mengalami kendala yang membuat Sherma Kristianamo, ayah Prada Luki, mengamuk karena jenazah anaknya ini seolah-olah ditelantarkan. Dan permintaan pihak keluarga untuk dilakukan otopsi juga tidak dipenuhi. Nah, video aksi Sherma Kristianamo ini yang viral di medsos, lur. Aku sendiri ngeliatnya itu sedih banget. Gak bisa bayangin perasaan beliau melihat anaknya diperlakukan seperti itu. Sebelumnya pihak keluarga berencana membawa jenazah Prada Luki untuk diotopsi di Rumah Sakit Wirasakti Kupang. Tapi proses autopsi katanya tidak bisa dilakukan dengan alasan tidak ada dokter yang ahli untuk mengotopsi jenazah. Lalu jenazah dibawa lagi nih ke rumah sakit lain, yaitu Rumah Sakit Bayangkara. Tapi jawabannya pun sama saja, bahkan disuruh untuk dapat surat persetujuan dari kepolisian. Di sini pihak keluarga merasa kok seolah-olah keinginan mereka dipersulit, padahal demi terungkapnya kebenaran. Akhirnya singkat cerita, pihak keluarga yang kecewa membawa jenazah Prada Luki ini ke rumah duka. Dan pada tanggal 9 Agustus 2025, jenazah Prada Luki dimakamkan secara militer di pemakaman umum di daerah Kapadala, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Setelah melakukan beberapa penyelidikan mendalam, kasus kematian Prada Luki akhirnya masuk ke meja persidangan. Sidang yang digelar di Pengadilan Militer 315 Kupang menguak beberapa fakta yang terjadi kepada Prada Luki. Sidang perdana digelar pada 27 Oktober 2025, beberapa sidang lanjutan pun digelar, sampai yang terbaru kemarin pada 18 November 2025. Kasus ini menyeret 22 senior Prada Luki yang diduga telah melakukan penganiayaan kepadanya. Dalam perkara ini dibagi menjadi 3 berkas perkara, yang masing-masing mengadili para terdakwa sesuai dengan perannya di dalam kasus tersebut. Dalam persidangan dapat diungkap beberapa fakta yang telah dialami oleh Prada Luki saat disiksa, mulai dari mendapatkan tamparan, hantaman berkali-kali, dicambuk bagian punggung dan bahannya dengan menggunakan selang sepanjang hari. Dan di momen itu Prada Luki tak kuasa menahan beratnya siksaan. Dia mengerang kesakitan sampai meminta ampun. Tapi apakah mereka berhenti? Enggak, lur. Mereka tetap terus menganiaya Prada Luki dengan bengis. Ini yang gilanya sih. Luka-luka bekas sabetan selang yang menganga seperti luka sayatan itu sengaja dioleskan pakai tumbukan cabai. Bisa bayangin gak tuh pedihnya kayak apa? Parah sih ini. Sempat juga bagian paha dan belakang leher Prada Luki disundut menggunakan rokok. Dan yang lebih biadabnya lagi, Prada Luki dan rekannya Prada Richard dipaksa untuk melakukan jenis yang mana Luki sebagai perempuan dan Richard sebagai laki-lakinya. Dengan sebelumnya diolesi menggunakan minyak dan juga tumbukan cabai. Udah gila ini kan? Ya Allah, kok setega itu loh. Padahal isu tentang penyimpangan tersebut kan belum terbukti. Memang biadab kan. Dan proses hukum kasus ini masih terus berjalan sampai sekarang, lur. Kita ikutin saja perkembangan dari kasus ini dan mudah-mudahan fakta-fakta baru terungkap lagi sehingga misteri dalam kasus ini terbuka dengan jelas. Kita semua tentunya berharap jangan sampai kasus-kasus serupa muncul lagi kan. Karena miris, lagi-lagi fenomena seperti ini muncul kembali. Senior menindas junior. Kalian itu putra-putra terbaik bangsa yang harusnya saling melindungi demi menjaga keutuhan negara. Bukan malah saling menghantam satu sama lain. Mudah-mudahan kasus ini bisa menjadi bahan evaluasi bagi institusi militer Indonesia agar dapat berbenah dan jadi lebih baik lagi. Mengutip kata-kata Pak Prabowo merespon kasus ini. Anak buahmu bagaikan anak kandungmu sendiri. Latih mereka dengan keras tapi tidak dengan kekejaman. Ketemu lagi bareng aku di video lainnya. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.